Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemirsa setia di live streaming Menara Doa Amazing Grace Community Bethel Tabernakel Kudus. Saya bergembira, bersuka cita atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara, terlebih Tuhan Yesus yang kita sembah sangat bersuka cita saat ada anak-anaknya mau ambil bagian, berdiri, berdoa bagi bangsa, bagi lingkungan sekitar. Karena yang dibutuhkan pada zaman ini adalah penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita satukan hati kita untuk kita berdoa sebelum kita lebih dalam lagi dalam doa. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapak di surga untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kuduskan, sucikan lidah bibir pikiran kami, sehingga kami layak untuk memuliakan nama-Mu. Kalau ada dosa kesalahan dalam hidup kami, kekurangan kelemahan kami sangat percaya kuasa darah Yesus yang menutup bungkus dan melayakkan kami untuk kami dapat menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran di akhir zaman ini. Kami percaya Roh Kudus ada di sekitar, ada di dalam hidup kami dan membentengi kami sehingga tidak ada satu celapu yang dapat dipakai iblis untuk meruntuhkan iman kami dan mencobai kami. Kami percaya doa-doa kami tidak akan pernah sia-sia. Kami akan melihat kuasa-Mu, tangan-Mu yang kuasa itu akan merenda segala doa-doa kami sehingga kami akan melihat mujizat demi mujizat, jawaban doa-doa dan banyaknya jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh karena ada sebagian anak-anak Tuhan yang mau mengambil harga untuk meninggikan nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang sehati sepakat dalam pujian penyembahan, mari kita amin kami sama. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan memuliakan namanya, kita tinggikan. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan saja. Kalau kita bisa setia, biarlah segalanya kita persembahkan kepada Tuhan. Segala puji, hormat bagi Dia. Kasih Tuhan sungguh tulus dan sempurna mengasihi kita. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, lalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan
tanpa syarat. Kalau dunia ini terlalu banyak kasih cinta yang memberi dengan ada syarat. Bersyukurlah kita memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kasih. Untuk itu mari kita mengasihi Tuhan dengan tanpa syarat, karena Dia mengasihi kita dengan tulus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di
dasar lubuk hati kami yang terdalam. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan, untuk kemampuan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Kau menerima kami apa adanya kami. Inilah kami Tuhan dengan segala kekurangan kelemahan kami. Ini kami anak-Mu Tuhan yang percaya padamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur, Glory, glory, kami sembah. segala puji syukur. Glory, Terima kasih. glory, kami sembah. Kami puji nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Salibmu yang menjadi Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Bilurmu yang menjadi Ku sembah, ku kesembuhan sembah, ku sembah. Salibmu, Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Glory, glory, glory. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tulus dan sempurna, kasih-Mu yang ajaib mulia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Glory, 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 glory. Glory, glory. Satu hal yang kami tahu, Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu beserta kepada kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena Engkau selalu menyertai kami. Amin. Tambahkan iman di dalam hati kami, di dalam pengertian kami. Maka kami semakin percaya, semakin bertambah kuat, dewasa iman kami terhadap-Mu. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, yang Engkau izinkan tidak membuat kami ketakut, tidak membuat kami khawatir, tidak membuat kami cemas, karena Engkau ada di dalam hidup kami, menyertai kami. Engkau ada di dalam perahu kehidupan kami. Glory, Ampuni seringkali kami takut, kami bingung, kami cemas, kami sembah. Haleluya. sehingga kami menganggap diri kami sendirian di dunia ini. Padahal ada Roh Kudus-Mu yang siap menolong kami. Sadarkan kami untuk senantiasa terus mengandalkan akan Roh-Mu di dalam hidup kami. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Kau hadir di dalam pujian kami. Segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Engkau. Glory, glory. Segala pergumulan kami, Haleluya. kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah problem akan diberi jalan keluar. Berikan kami roh kesabaran, roh ketukunan di dalam berdoa, sambil menanti-nantikan waktu-Mu yang indah dalam hidup. Haleluya. Berfirmanlah, kami siap mendengar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita aminkan bersama untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. 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 Glory, haleluya, haleluya.
Puji Tuhan, selamat bertemu kembali saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang dengan setia terus berdoa, kita melakukan apa yang Tuhan suruh dan kita belajar mentaatinya. Pembacaan firman Tuhan hari ini ada di Yesaya pasal 38, 39 dan 40. Yesaya pasal 38, 39 dan 40. Hari ini saya ingin merenungkan tentang Raja Hizkia yang tertulis di Yesaya 38. Diceritakan di sini Raja Hizkia ini sakit dan Tuhan menyuruh nabinya Yesaya untuk memberitahu bahwa umur daripada Raja Hizkia ini tidak lama lagi. Dia harus meninggal karena sakit. Ada bisul, ada borok, ya mungkin itu kanker kalau zaman sekarang. Nah, tatkala Nabi disuruh memberitahu bahwa Raja Hizkia akan menemui ajalnya, maka Hizkia berdoa, menangis, memohon belas kasihan Tuhan. Dan singkat cerita akhirnya Tuhan menyembuhkan Raja Hizkia melalui Nabi Yesaya juga. Doa yang dijawab secara langsung, bahkan sebelum Yesaya keluar dari istana, Tuhan berkata kepada Yesaya, balik kembali, beritahu Raja Hizkia, aku sudah mendengar doamu dan aku menjawab, aku memberikan kau panjang umur 15 tahun lagi. Rema yang kita terima hari ini adalah, perhatikan saudaraku, yang pertama Tuhan itu tidak berubah secara umum, secara teologis Tuhan itu tidak berubah. Tuhan itu menepati janjinya, sifatnya tidak berubah. Nah, tetapi untuk kasus-kasus tertentu, karena Tuhan itu oknum seperti manusia, untuk kasus-kasus tertentu Tuhan bisa juga berubah. Nah, itu sebabnya kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan cara mematok, karena dia pribadi. Tidak bisa pribadi itu dipatok, kalau enggak berubah selamanya enggak berubah, kalau maha tahu selamanya maha tahu, begitu. Tidak ada teologi yang bisa mematok sehingga kita bisa mengenal Tuhan 100%, tidak ada. Di satu sisi Tuhan itu tidak berubah, tapi di satu sisi dia juga bisa berubah karena dia adalah pribadi. Sama seperti saya. Saya ini teguh berpegang kepada pendirian. Saya tidak gampang berubah. Tetapi kadang-kadang ya oleh karena seseorang, karena kenalan baik, karena wibawa dan otoritasnya yang memberi pandangan, saya juga berubah begitu. Nah, Tuhan juga begitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus mengerti secara umum Tuhan tidak berubah. Tetapi secara pribadi dia juga bisa berubah. Nah, inilah sebabnya kita dirangsang untuk berani berdoa. Kalau kita memakai teologi Tuhan itu nggak bisa berubah, wah kita nggak berdoa. Karena apa? Ya kalau Tuhan sudah mengatakan kamu sakit, kamu mati, kemudian Tuhan nggak bisa berubah, ya percuma kita berdoa, percuma kita memuji menyembah Dia, kan, begitu kan? Tetapi karena Tuhan itu bisa berubah menurut cerita ini, dengan doa-doa, dengan memohon belas kasihan, Tuhan Yesus berubah, memberi kesembuhan. Itu sebabnya kita dirangsang untuk berdoa. Kita berani berdoa. Ya. Jadi tidak sia-sia kita berdoa, Tuhan bisa berubah, keputusannya bisa berubah. Walaupun secara umum saya katakan Tuhan itu tidak berubah, itu secara umum. Tapi karena dia pribadi, dia bisa berubah. Nah, mari kita berdoa, saudaraku. Karena kita bisa mengubah Tuhan melalui doa itu.
Walaupun saya katakan ini menyalahi aturan, tetapi dalam sesekali waktu doa-doa kita itu bisa merubah keputusan Tuhan. Tidak selalu doa-doa kita itu merubah keputusan Tuhan, tidak selalu. Tetapi sesekali Tuhan bisa berubah oleh karena permohonan dan doa-doa kita. Entah kita minta kesembuhan, entah kita minta berkat, entah kita minta hikmat. Tuhan bisa berubah walaupun tadinya Tuhan berkata tidak. Tapi Tuhan bisa berkata ya. Nah, sekali lagi jangan putus asa untuk berdoa, minta kesembuhan, minta berkat, minta keturunan, minta apa saja. Jangan pernah merasa wah Tuhan tidak menjawab. Tidak. Tuhan bisa berubah. Terbukti Tuhan memvonis Yesaya, kamu sakit, kamu mati. Tetapi karena doa-doa Yesaya, doa-doa Hizkia, akhirnya Tuhan menyuruh Yesaya mengatakan umurmu diperpanjang 15 tahun lagi. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya di menara doa ini kita berdoa. Ya, kita berdoa. Kita melakukan kewajiban kita. Soal Tuhan mau berubah, soal Tuhan mau menjawab, itu hak prerogatif Tuhan. Karena dia pribadi. Sama seperti terpidana kalau meminta gerasi kepada presiden. Yang penting gerasi sudah diajukan, permohonan sudah diajukan. Dikabulkan atau tidak, itu hak prerogatif presiden. Kita melihat ada yang dikabulkan gerasinya, kita melihat ada yang tidak dikabulkan gerasinya. Walaupun contoh ini tidak 100% tepat apple to apple, tetapi bisa mewakili bahwa presiden itu pribadi, dia bisa mengabulkan gerasi atau dia bisa menolak gerasi. Nah, tugas kita tetap berdoa, minta panjang umur, minta berkat jasmani, minta berkat rohani, minta keturunan, minta apa saja. Mintalah, karena Tuhan itu bisa berubah dan dia mau mendengar doa kita. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari angkat tanganmu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita terus dirangsang untuk tidak jemu-jemu berdoa. Karena Tuhan bisa diubah oleh doa-doa kita. Itulah sebabnya siang hari ini kita berdoa, kita tahu Tuhan melihat air mata, Tuhan melihat kesungguhan, Tuhan melihat iman, maka apa yang kita doakan akan dikabulkan. Kembali beraktivitas, terimalah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Mari semuanya percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini menara doa hari ini. Sampai jumpa esok. Bye-bye, Tuhan memberkati.